Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami di saat kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Judul renungan malam ini, Paulus naik banding kepada Kaisar. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Orang-orang Yahudi musuh Paulus tidak menginginkan dia pergi ke Roma. Mereka ingin Festus melepaskan Paulus pada yurisdiksi mereka dan mengirim dia ke Yerusalem. Mereka berencana membunuh dia dalam perjalanannya ke sana. Tetapi Paulus memohon banding kepada Kaisar, dan Allah menguatkan Festus dalam keputusannya mengirim Paulus ke Roma. Rasul itu telah mempercayakan keadilan orang-orang Roma kafir daripada menjalani pengadilan dan pemenjaraan yang lebih lama di Kaisaria, dikelilingi oleh orang-orang Yahudi yang ganas. Setan bekerja melalui para pemimpin Yahudi, mencoba melumpuhkan pekerjaan Injil. Ia teruskan penindasan dan penganiayaan yang sama menentang utusan-utusan Allah yang setia di sepanjang abad sejak zaman Paulus. Ia mengikuti jalan yang sama sekarang ini, dan pertentangan akan bertumbuh lebih kuat lagi ketika masa kesudahan sudah dekat. Di kemudian hari, hamba-hamba Allah yang setia akan menemui kekerasan hati yang sama, keputusan kejam yang sama, kebencian yang sama dihadapi oleh Paulus. Saat kesudahan semakin dekat, diperlukan kebenaran yang paling kokoh, tujuan yang paling berani untuk memegang teguh iman yang dulu disampaikan oleh orang-orang kudus. Pokok pikiran, Allah menghendaki umatnya bersedia untuk krisis yang segera akan datang. Bersedia atas tidak bersedia atau tidak bersedia. Mereka semuanya harus menghadapinya. Dan hanya mereka yang telah menyesuaikan kehidupan mereka kepada ukuran ilahi akan berdiri teguh pada waktu ujian dan pengadilan. Bila penghulu-penghulu duniawi bersatu dengan pendeta-pendeta agama untuk mendikte masalah hati nurani, maka akan kelihatan siapa yang sesungguhnya takut dan melayani Allah. Bila ada kegelapan yang paling dalam, terang dari tabiat ilahi akan bersinar paling terang. Bila tiap-tiap kepercayaan yang lain gagal, maka akan kelihatan siapa yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Allah. Dan sementara musuh-musuh kebenaran ada pada segala tempat, memperhatikan hamba-hamba Tuhan untuk sesuatu yang jahat, Allah akan memelihara mereka untuk kebaikan. Ia akan menjadi kepada mereka sebagai bayang-bayang batu karang yang kekal di tanah yang gersang. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 363. Pelajaran malam ini, melalui semua serangan setan, kita boleh yakin bahwa Allah akan memberikan kita kekuatan untuk berdiri teguh. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk terus bertahan, mempertahankan iman, karena setan terus berusaha untuk menjatuhkan umat-umat yang setia kepadamu. Untuk itu Tuhan, pengalaman Rasul Paulus ini boleh menjadi pengalaman kami juga untuk tetap setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.